Cina butuh perak karena Cina ingin memimpin dunia dalam panel surya, kendaraan listrik, elektronik, jaringan listrik, 5G, AI, hardware, dan seluruh infrastruktur elektrifikasi modern. Semua sektor yang gue sebutin tadi butuh perak karena perak adalah konduktor listrik terbaik di antara semua logam. Jadi perak itu punya kemampuan menghantarkan listrik lebih efisien dari tembaga. Dan dalam dunia yang makin dialiri listrik ini, dari mobil listrik sampai panel surya, dari data center sampai sensor elektronik, logam yang bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik menjadi penting. Apalagi kita bicara logam terbaik. Contohnya di panel surya, perak itu dipakai dalam bentuk silver paste untuk membantu mengalirkan listrik dari sel surya. Secara fisik dia kecil, tapi secara ekonomi dia besar banget. Begitu dunia makin banyak memasang panel surya, kebutuhan terhadap perak ikut naik. Maka ketika dunia bicara transisi energi, dunia sebenarnya sedang bicara tentang rantai pasok yang sangat Cina sentris. Dan di sini letak gilanya teman-teman, Cina nggak perlu menjadi penghasil perak terbesar untuk menjadi pemain paling menentukan. Karena dalam ekonomi modern yang mengendalikan komoditas, itu bukan hanya yang menggali dari tanah, tapi yang paling besar menyerap, mengolah, memurnikan, memakai, dan mengintegrasikan komoditas itu ke dalam produk bernilai tinggi. Oke, Meksiko bisa aja punya banyak perak. Peru bisa aja menghasilkan banyak perak. Tapi Cina bisa menghasilkan panel surya, EV, baterai, sensor, jaringan listrik, dan produk ekspor bernilai tinggi. Disitulah nilai tambahnya naik berkali-kali lipat. Jadi kalau negara lain melihat perak sebagai komoditas, Cina sudah melihat perak sebagai input strategis. Buat Cina, perak itu lebih dari sekedar logam mulia hari ini. Perak adalah baut kecil dalam mesin besar bernama dominasi industri masa depan. Makanya Cina agresif menjaga akses terhadap perak. Bukan karena mereka mau bikin perhiasan perak catchy di Asia, enggak. Tapi karena tanpa pasokan perak yang aman, mesin manufaktur energi bersih mereka bisa aja terganggu. Dan panel surya bisa jadi lebih mahal. Nah, produk komponen elektronik ini bisa terdampak. Dan kalau udah lebih mahal, harganya juga lebih naik. Dan kalau itu terjadi, keunggulan kompetitif Cina dalam transisi energi global ikut terancam gitu.